Santapan Harian, Senin, 22 November 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-21. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Lalukanlah mata kami daripada melihat yang hampa, namun hidupkanlah kami dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan melalui firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami mohon, berfirmanlah bagi kami saat ini. Amin. 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 21. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu, juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja, dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Sahabat Santapan Harian, Avengers Endgame adalah salah satu film superhero terlaris dengan jumlah penonton terbanyak di dunia untuk minggu perdananya,
yaitu pada awal tahun 2019. Film superhero ini memang menarik hati banyak orang. Justru karena itu, membaca nasihat Paulus kepada Timotius membuat kita bertanya-tanya, mengapa Timotius disebut manusia Allah? Apakah Timotius seorang superhero? Manusia Allah adalah istilah yang menyebut orang yang telah menjadi milik Allah. Sebagai manusia Allah, ia harus hidup dalam nilai-nilai Allah. Di antaranya adalah keadilan, kesetiaan, dan kasih. Menghidupi nilai-nilai Allah tidaklah mudah, apalagi ia masih tinggal di dunia ini. Karena itu, seorang manusia Allah harus mengingat alasan Allah memanggilnya. Panggilan itu bukan untuk menunjukkan kehebatan atau kesaktiannya, melainkan untuk memperjuangkan iman dan memasuki hidup yang kekal. Di dalam panggilan inilah ia berjanji kepada Allah, Sang Pencipta, dan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Ia harus berfokus pada Yesus Kristus yang akan datang kembali sebagai penguasa, Raja, dan Tuan. Sebagai orang yang telah ditebus oleh Yesus, seorang manusia Allah harus mengingat bahwa kekayaan dunia bukanlah tujuan hidup manusia. Itu sebabnya ia perlu memberi peringatan kepada orang-orang kaya yang menjadi anggota persekutuan agar berbuat baik dan berbagi. Dengan berharap hanya kepada Allah, mereka menemukan kekayaan yang sesungguhnya, yaitu hidup yang kekal. Orang percaya pada masa kini juga dapat disebut sebagai manusia Allah. Seperti superhero yang hadir untuk membela yang lemah, seorang manusia Allah hadir di tengah dunia untuk mengajarkan tentang iman kepada Allah dan membimbing saudara yang lemah. Kita hindari pertikaian yang sia-sia dan berjuang untuk menghadirkan kerajaan Allah dengan nilai-nilainya yang akan membawa umat manusia pada kekayaan sejati. Selama kedatangan Yesus sebagai penguasa belum terjadi, kita akan terus berjuang dan berpegang pada kebenaran Injil, sebab itulah panggilan kita. Kini kita pun mau bertekad untuk menjadi superhero yang berjuang bagi kerajaan Allah, yang membawa orang-orang untuk beriman kepada Kristus. Mari kita berdoa. Dengan bersehati dalam satu kasih, kami merendahkan hati kami bahkan diri kami untuk datang di dalam tahta kasih karunia-Mu ya Kristus. Inilah doa kami. Inilah kerinduan kami, dan inilah tekad kami untuk menjadi manusia Allah, manusia yang berjuang bagi kerajaan Allah dengan mengasihi, melayani, dan membawa orang-orang untuk beriman kepadamu, Sang Kristus Yesus. Di dalam cinta kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.